Di era globalisasi ini, apa saja media sosial yang kamu gunakan dan untuk apa? Banyak sih, kayak ada Twitter, Instagram, YouTube mungkin. Terus kayak kegunaannya itu pertama buat nyari informasi kan, yang kedua buat entertain aja. Paling ya yang umum-umum aja kayak Instagram, WhatsApp itu kan kayak udah umumnya buat grup, buat chat grup kelas gitu kan. Menurut kamu, bahasa yang digunakan di media saat ini lebih mengikuti tren anak muda atau masih mempertahankan kaidah formal? Sebenarnya kita bisa mix and match dari keduanya, tapi menurut saya pribadi untuk zaman sekarang itu bahasa itu lebih mengikuti tren-tren sekarang ya, seperti mengikut dari audiensnya itu bagaimana. Contohnya kan lebih banyak Gen Z dan generasi Z, sehingga tren-tren sekarang itu menggunakan bahasa yang lebih non formal dan lebih kekinian. Tren anak muda sih, soalnya kan memang kebanyakan penghuni di media sosial itu emang anak muda ya, jadi untuk berkomunikasi dengan antar sesama tuh lebih enak aja. Seberapa besar peran media sosial dalam mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari? Wah, sangat besar sih. Kadang kan kalau misalnya kita lihat di video-video terbaru itu kayak ada orang kayak tau gak sih, kayak komen bla bla segala macam. Itu kan sebuah tren yang baru ya, yang di zaman dulu tuh nggak ada. Jadi menurutku untuk mempengaruhi gimana cara berpikir dan cara berkomunikasi itu juga sangat krusial. Ceritakan, pernah nggak kamu merasa belajar budaya baru hanya dari nonton atau scroll media? Budaya apa itu? Mungkin kayak TikTok ya kan, sekarang kayak TikTok itu mungkin kayak tari saman itu saya juga maksudnya belajarnya juga bisa mulai dari lihat video-video aja gitu, video dari YouTube, dari TikTok. Budaya Jepang salah satunya. Nah, budaya Jepang itu merupakan budaya yang sangat menarik. Nah, dari budaya Jepang itu saya mencoba realisasikan. Nah, contohnya seperti apa? Saya menonton misalnya anime, manga, dan film-film drama dan drama Jepang yang lain. Jadi dari percakapan bahasa Jepang itu saya bisa mengulik bahasa apa sih yang mereka gunakan. Jadi sehingga saya tahu apa sih komposisi bahasa Jepang yang mereka gunakan. Contohnya dari hiragana, katakana, dan kanji. Nah, dari situ saya belajar tentang bagaimana mereka mengucap ataupun bercakap di dalam film dan sebagainya. Itu saya bisa belajar dan bisa realisasikan di kehidupan nyata. Pernah enggak kamu meniru cara bicara, gaya ngomong, atau slang dari tokoh di film, drama, atau media sosial? Pernah, soalnya itu kan earworm ya, itu sebuah ingatan yang kayak ikonik gitu kan, jadi sering sih. Menurutku itu manusiawi sih. Beberapa saya mengucapkan seperti apa yang di dalam anime itu tersendiri. Jadi misalnya karakter utama di anime mengucapkan kalimat ke lawan bicaranya, saya mencoba untuk ngomong langsung di situ. Jadi langsung praktek. Nah, dari situ sebenarnya bisa kayak apa ya? Bisa menempel ingatan kata-kata dari karakter tersebut ke ingatan saya pribadi. Menurutmu, adakah ancaman dari penggunaan istilah asing di media terhadap kelestarian bahasa Indonesia? Menurut saya sendiri sih, penggunaan istilah asing itu kan cukup masif ya di media sosial. Kalau misalnya kita lihat apakah ada istilahnya itu pengaruh negatif atau enggak, saya rasa itu ada, tapi kalau misalnya bisa dibilang ancaman, saya rasa sih tidak sebagai suatu ancaman. Menurutku sih ada-ada aja, soalnya kayak misal hal-hal seperti live streaming, lalu ada kayak upload, mungkin kan anak muda sekarang tuh lebih sering menggunakan kata-kata seperti itu daripada kata istilah baku di Indonesia. Sedangkan mungkin untuk pergaulan biasa itu mungkin boleh-boleh saja ya. Masalahnya kalau kita masuk ke dalam ranah karya tulis atau ranah skripsi, kan kita harus menggunakan bahasa yang benar-benar baku, atau tidak kita harus mengerti mana bahasa yang tidak baku dan tidak untuk bisa menentukan atau memberikan penjelasan yang lebih akurat. Apakah media sosial justru bisa menjadi sarana melestarikan bahasa Indonesia? Bagaimana caranya? Tentu saja bisa, karena namanya juga media sosial ya. Untuk sekarang kita sebagai orang yang hidup di zaman internet, nah kita kan lebih sering memegang HP dan internet daripada kita membaca buku. Nah, mungkin menggunakan platform-platform seperti TikTok, IG, mungkin yang sering dilihat oleh anak muda, anak-anak Gen Z, anak-anak zaman sekarang itu kan sering scroll hingga bermalam-malam. Nah, menurutku dari media-media ini kita bisa kayak menjejeli mereka sesuatu seperti penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
penggunaan kata bahasa, tanda baca yang benar dan sebagainya. Apakah budaya asing lebih dominan daripada budaya Indonesia dalam media sosial yang kamu lihat? Mengapa? Sebenarnya sih itu balik lagi ke bagaimana seseorang menggunakan media sosial ya, karena kan konten yang ditampilkan di media sosial seseorang itu akan kembali ke preferensi pada saat dia menggunakan sebelum-sebelumnya begitu kan. Cuma kalau dari penglihatan saya sendiri itu saya rasa bakal lebih banyak dominan yang asing sih daripada yang budaya kita sendiri gitu, karena memang orang-orang tuh cenderung menganggap keren gitu menggunakan istilah asing. Jadi menurutmu apa saja dampak positif serta negatif dari berkembangnya sosial media terhadap berbahasa Indonesia serta terhadap kebudayaan kita? Kalau dibilang dampak positif atau negatif itu, positif itu pertama bisa dari bagaimana kita membuat budaya kita sama bahasa kita itu lebih dikenal banyak orang. Pertama, kemudian untuk ya hal yang paling simpel itu seperti kayak bagaimana orang-orang itu bisa lebih mengerti sama budaya kita sendiri gitu. Karena kan penggunaan yang masih banyak. Nah, kalau dari bahaya negatifnya itu bisa ya kayak penggunaan bahasa asing yang lebih dominan tadi, itu bisa menggerus istilahnya budaya yang udah kita miliki dan akan menjadi lebih sulit untuk memilikinya. Untuk positifnya itu tentu saja kita yang lebih mudah adalah mencapai atau mencari atau mengetahui sesuatu dengan media sosial, internet, semuanya kita bisa mencari, googling, mencari hal-hal yang tidak ketahui. Untuk dahulu kan kita harus pergi ke perpustakaan, minjem buku, barangkali untuk mengetahui istilah-istilah tertentu. Sekarang kita hanya tinggal Google dan keluar jawabannya. Itu satu. Lalu dua, seperti penyebaran informasi kan ya seperti tadi, mendapatkan informasi lebih mudah. Lalu penyebaran informasi lebih mudah. Informasi dari satu orang ke orang yang lain lebih mudah dengan ada IG, WA, TikTok, YouTube, barangkali. Lalu untuk negatifnya tentu saja karena berhubungan dengan topik sebelumnya itu pengaruh dari luar seperti budaya kita yang semakin tergerus, penggunaan bahasa-bahasa yang tidak baku, bahkan penggunaan kata-kata kasar seperti umpatan kasar dari luar, kan lebih cepat masuk ke anak muda. Terakhir, apa saranmu agar generasi muda tetap menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia di era media digital? Untuk saran mungkin hanya terus berbudaya dan terus berbahasa dengan bahasa yang kita miliki saat ini, karena memang kalau misalnya tidak ada dari yang menjaga atau bahkan kita sendiri tidak menjaga, siapa lagi yang menjaga? Kan seharusnya kita pakai, kan sekarang ada istilah kayak influencer gitu kan ya, kita perlu memperbanyak influencer yang memang mengenalkan dan selalu memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kita kan menurutku bahasa gaul itu dipakai karena keren, jadi kita harus gimana ya, kan memupuk rasa percaya kalau misalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga keren, bahkan lebih elegan gitu sih. Masalahnya ini semua tergantung pada perspektif dan kesadaran dari tiap individu itu sendiri. Okelah, kita bisa mengedukasi mereka untuk menjauhi, memfilter segala mengikuti yang benar dan menjaga perilaku mereka di internet. Nah, masalahnya untuk pribadian mereka sendiri kan menjadi sesuatu yang menjadi dasar. Kalau mereka sendiri secara pribadi tidak peduli, tidak tertarik, tidak mengindahkan, mereka juga percuma dibilangin A, B, C, D, hasilnya tetap nol karena mereka dari dasarnya tidak peduli.